Kita bakal ngebahas apa malam ini? Kita bakal ngebahas saham properti dan juga pastinya saham-saham lainnya. Tapi kenapa properti? Properti ini spesial karena dia lagi dalam fase pemanasan ya, jadi menuju uptrend. Cuman nggak semua properti nih. Dan gimana caranya tradingnya, investasinya gimana ya? Saya spill ya di Instagram Live malam hari ini. Dan lengkapnya pastinya ada di M-Trade karena M-Trade yang bisa real time. Selamat malam semuanya. Ada Cindy Wijaya, ada Liu Vivi, Suwandiaman, Wanda Silvania, Lina Xiaohui, Bukan Jadson, Ian Ignatius, Edriacio Sikdi dan semuanya. Hai Suwandiaman, Antonius Leo dan semuanya. Cuman mau ngasih tahu aja, hari Sabtu nanti ada seminar reksadana bareng dengan Pak Rudianto, pakarnya reksadana dari Panin Asset Management. Langsung aja ke mtrade.id/reksadana, mtrade.id/reksadana ya. Dan teman-teman, acara ini bukan bagian dari Cuantastik, event Cuantastik, tapi merupakan event kita undang pembicara dari luar gitu ya. Jadi teman-teman bisa enjoy nih. Langsung aja ke mtrade.id/reksadana. Terus besok nih ya ada mtrade morning briefing gratis nih, yeay. Siapa yang suka gratisan di sini? Langsung aja teman-teman daftar di mtrade.id/briefing dengan kode promo MB124, MB124 hanya untuk 30 orang pertama. Dan kebetulan sih besok aku lagi flight, jadi morning briefingnya bareng dengan coach Mtrade. Jadi mereka juga sangat berpengalaman sekali. Aku didik mereka dari nol semuanya dan mereka udah banyak mengcopy strategi trading aku juga. Selamat malam semuanya. Ada List JKT, ABCD, Swarlina, Fransal, ALX, Christine Lumempo, Ciu, Alif, Eko Anjaya, Kompakan nanya ITMG sama Mrs. Meki. Wah, banyak banget yang nanya ITMG. Siap, ITMG bakalan dibahas ya, dan juga saham-saham metals. Jadi malam hari ini kita akan bahas metals juga nih. Langsung aja cus, aku bahas dari IHSG-nya dulu. Aku bahas dari IHSG dulu ya. Sesuai banget dengan antisipasi kita, dengan perkiraan dan juga prediksi kita bahwa M-Trade sih, kita itu siapa M-Trade. Jadi ini kita ada taruhin satu support di MA20. Di sini IHSG habis kena MA20 kemudian mantul, dan path-nya bakalan gimana? Ini path-nya dia bakalan begini, ada sideways lagi dan turun lagi dikit ya. Terus nanti dia akan breakout sampai 6850. Jadi dia akan sideways dulu. Terus dia bakalan naik sampai 6850. Sorry, ini gambarnya agak meletot-meletot karena kursornya tadi nggak lancar nih. Kayaknya mau saya nih baterainya mau habis nih. Ya, jadi ini agak meletot-meletot gini ya. Kira-kira kayak ginilah mapnya IHSG. Kira-kira pergerakannya bakalan mau kemana gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat buat beberapa saham yang jadi penggerak market hari ini dulu nih. Sebelum kita bahas saham-saham yang kece dan seksi gitu ya. Kita mau lihat dari saham Big Banks yang pastinya jadi driver buat IHSG, dan juga saham teknologi. Nggak kemana-mana, BBCA masih oke aja, masih sideways aja di range 86 sampai range 89. Terus kemudian ada BBRI. BBRI dia bakalan turun dikit sampai 48, abis itu naik lagi. Jadi inline dengan view IHSG yang bakalan ada koreksi normal aja. Beda dengan Bank Mandiri, dia udah turun sampai ke supportnya dan malah bisa naik dikit sampai level 5.200-an dalam beberapa hari ke depan. Terus yang terakhir BBNI ini dia sideways aja antara 9225 sampai dengan 9425. Jadi empat-empatnya ini nggak ada pergerakan yang bakalan signifikan gimana. Movementnya jangka pendek aja, kalau turun bisa dimanfaatin buat masuk gitu. Nah, terus sekarang kita akan review untuk saham GoTo, Gojek Tokopedia yang kemarin sempat jatuh dalam abis berita ada satu investor besar dia ada jual saham ya. Jadi dari SoftBank kalau nggak salah tuh ada jual saham. Jual sahamnya lumayan gede, sekitaran 1%. Halo, sorry, koneksi oke kah? Koneksi aman kah? Oke,
Oke, jadi GoTo ini ada dijual sama SoftBank sekitaran 1 triliun sahamnya. Dan angka itu lumayan gede, sekitaran 8,71% abis IPO ya. Jadi 8,71% dari total jumlah saham GoTo yang sempat dipegang oleh SoftBank lewat anak usahanya SVF GT Subco gitu. Nah, tapi hari ini mantul nih dan volumenya juga lumayan oke. Ada yang nampung lagi, ada yang buy lagi, cuman kita ngelihatnya dia belum stabil, naiknya cuman jangka pendek aja. Ya, jadi naiknya cuma jangka pendek aja sampai 105-108an, habis itu bisa turun lagi. Jadi masih harus hati-hati dalam jangka pendek secara teknikal. Koneksi aman ya, semoga koneksi aman ya. Udah ganti wifi tadi. Terus kita mau lihat ada selain saham GoTo, kita mau lihat Arto dan ASII ICBP yang hari ini juga jadi penggerak market. Arto hari ini naik, patternnya lebih bagus daripada GoTo untuk Arto ini. Jadi dia ada tanda-tanda bakalan sideways, tapi tetap kita nggak rekomend untuk Arto karena tren besarnya masih bakalan turun. Jadi masih belum aman nih baik buat trading maupun investing. Nah terus kita lihat untuk ASII, Astra International. Hari ini dia naik ya, dan menurut aku Astra ini bagus banget, dan ini udah kesempatan terakhir buat kamu yang mau ngehold jangka panjang. Karena abis ini kalau dia uptrend bentuknya bakalan ngikuti kayak TLKM, jadi kekhawatiran orang-orang tentang GoTo tuh udah mulai pupus. Investasinya di GoTo rugi, tapi itu masih kerugian di kertas gitu. Dan untuk TLKM ini TLKM ya, dia tuh justru untung dari secara cashnya, karena banyak supir Gojek tuh mereka yang justru pakein kartunya dari Telkom gitu, Telkomsel gitu, kabarnya sih begitu ya. Dan justru malah cuan dari situ gitu, dari isi pulsa, isi data kayak gitu-gitu. Anyway, TLKM sendiri perusahaan yang bagus, aku bilang bagus. Resiko investasi GoTo ini ya mungkin masih jangka panjang lah ya sifatnya. Jadi untuk saat ini misal teman-teman mau ngehold buat jangka panjang masih oke. Cuman untuk TLKM sendiri jangka pendeknya tuh udah di resisten, jadi tunggu-tunggu ya. Dia bisa turun sampai mungkin 4.200-an. Nggak banyak turunnya karena bagi dividennya gede. Jadi TLKM ini bagi dividennya gede. Nah, aku mau bahas Astra International. Dia bakalan nyusul TLKM jadi sangat uptrend banget, bisa breakout dari 62 sampai 6225 buat Astra International ini. Jadi bakalan bisa uptrend banget gitu. Dan kalau misalkan dia turun lagi pun nggak takut, bisa ambil lagi justru. Confident nggak di ASI? Confident banget. Kalau besok turun takut nggak? Nggak. Oke. Sebentar ya, sabar ya. Terus ada yang nanya nih, teman saya ada yang nanya. Nih aku lagi WA temen saya yang nanya ASGR, Astra Grafia. Dia bilang katanya, beli ini aja, adiknya Astra, anak usahanya Astra gitu, Astra Grafia. Ya, jadi ini nih. Atau auto, spare part itu auto. Dia nanyanya auto nih, mungkin karena otomotif ya. Nah, auto gimana nih anaknya Astra nih? Kita bahas nih anak-anaknya Astra gimana nih. Dari saham properti jadi bahas Astra deh, geng Astra. Auto ini dia beda karakter sama Astra International gitu. Jadi untuk auto ini lebih menarik buat di tradingin buat jangka pendek dan jangka menengah. Dan ini juga masuk ke watchlist and trade juga gitu. Cuman beda untuk tradingnya di auto, untuk investasinya tuh di ASII. Oke, ya. Jadi ini bagusnya dia membentuk pattern apa nih? Dia ada bentuk pattern flag di sini. Cuman kalau masuk di auto, saya akan pakai strategi super trader atau jangka menengah. Atau strategi swing trading. Kalau swing trading sampai di level 1850-an di sini, mungkin level profit takingnya 1800-an. Sambil kita lihat dia breakout atau enggak. Tapi kalau Astra International ini aku udah nggak lihat-lihat lagi. Jadi tipe yang saya akan beli dan simpan dan berani merem sih. Kalau untuk auto aku masih lihat-lihat buat tradingin saham auto. Terus auto sendiri kalau misalkan
kita tradingin itu di area berapa kita akan membatasi risiko, misalkan beli di level-level sekarang. Sebenarnya low risknya tuh 1585 sampai 1600-an, 1620-an. Nah, level stop lossnya di bawah 1580. Jadi turun di bawah 1580 itu stop loss gitu. Tapi detailnya nanti kita akan kasih tahu lewat Mtrade ya, apakah kita akan jadi beli atau enggak, ngelihat activity-nya juga, likuiditasnya juga. Terus kita akan lihat anaknya Astra International yang lain, yaitu Astragrafia. IC buat short aja ya Miss, bisa buat jangka menengah juga Rick gitu. Jadi jangka menengah pakai strategi super trader, ntar aku ceritain deh Rick. Japri aja teman saya tuh. Oke, jadi ada Maverick Jonathan di sini, dia yang punya weight loss. Katanya rame sampai 3 bulan atau berapa bulan ke depan ya, sudah menolak klien sih. Enaknya bisnis kayak gitu. Oke, pakai program apa ini? Pakai TradingView. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini Astragrafia. Kalau Astragrafia sendiri ini belum ada movement yang gimana-gimana, palingan scalping doang dan masih berisiko di likuiditasnya. Jadi mendingan tadi kalau mau trading auto atau kalau mau investasi di ASII gitu. Kalau kalian sibuk ya udah merem aja di ASII lah ya. Terus kemudian kita mau review untuk sektor consumer good, ICBP, Mtrade ada buy on weakness beberapa hari yang lalu. Dari pattern V patternnya di sini. Ini kita ada buy di sini ya, beberapa hari yang lalu pas dia ngebentuk higher low. Nah, yang nggak ngerti higher low bisa belajar di super trader tuh ya. Nah, terus ini ngebentuk higher low lagi dan kita ngelihat bakalan ada potensi untuk lanjut naik untuk ICBP-nya. Oke, sekarang kita mau bahas nih untuk saham-saham dari berbagai sektor yang lain dan pastinya juga dari sektor properti. Tapi sebelumnya aku mau bahas untuk beberapa sentimen makro global dulu. Yang pertama dari China. China ini inflasinya terendah selama 18 bulan terakhir. Artinya apa? Artinya ada perlambatan perekonomian padahal sebenarnya lagi reopening. Ini tanda yang justru kurang bagus buat China. Kalau di Amerika mau inflasi turun, tapi kalau di China kalau bisa jangan turun gitu ya. Jadi turunnya juga jangan banyak-banyak gitu. Karena justru mereka mau ekonominya bergerak gitu. Terus kalau dari Amerika sendiri, ini ada speech atau pidato dari pejabat The Fed ya. Semalam tuh ada pidato ngomong bahwa gejolak perbankan bakalan membuat bank sentral tuh menambah balance sheet, nggak akan terlalu berdampak ke langkah The Fed untuk melawan inflasi. Artinya sebenarnya tenang aja guys, nggak usah pusing-pusing soal sektor keuangan atau perbankan di Amerika yang lagi goyah gitu. Jadi itu udah terselesaikan dengan baik, intinya dia mau ngomong gitu. Dan dia masih bisa naikin suku bunga beberapa kali hingga inflasinya menjadi 3,75% tahun ini. Bahkan tadinya di angka 4%, sekarang jadi 3,75% targetnya. Nah, jadi ini agak apa ya, jadi satu dilema juga buat teman-teman investor saham, karena sebenarnya saham itu bakalan naik ngegas tuh kalau suku bunganya udah mulai nggak naik di Amerika gitu. Oke, kita akan mulai bahas saham-saham yang lain lagi. Selingan tadi di makro, kita lagi nunggu inflasi Amerika juga nih, yang angkanya bakalan nentuin banget tentang suku bunga Amerika bakal naik lagi kenceng atau enggak gitu. Terus Indonesia punya indeks keyakinan konsumen yang menunjukkan inflasi juga itu naik ke level 123,3, sebelumnya di angka 122,4. Nah, ini berarti ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, sorry ya, aku belum bisa lihat komen-komen. Aku mau review untuk sektor properti dulu nih. Cakep nih sektor properti. Aku review dari fundamentalnya dulu. Properti ini udah sering banget aku bahas ya. Jadi aku akan bahas secara teknikalnya juga nanti. Dan termasuk beberapa diantaranya, nggak semua, itu termasuk di dalam portofolio Mvest juga gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan yang di Mvest tuh udah mulai berbunga, udah mulai cuan juga gitu. Terutama yang batch 1, batch 2, batch 3 pun udah mulai cuan. Nah, buat properti sendiri yang mendapatkan laba bersih paling tinggi ya, pencapaian laba bersih paling tinggi secara percentage, kenaikan secara percentage itu ada di SMRA gitu. Jadi ada di SMRA itu 92,9% kenaikannya. Kemudian yang kedua, kenaikan laba bersih kedua tuh di BSDE, dia naik 80,36%. Tapi kalau dilihat angkanya secara nominal, cuannya lebih gedean siapa? Lebih gedean BSDE. Jadi BSDE ini ibarat BCA-nya di properti gitu. Nah, angka cuannya BSDE di tahun 2022 kemarin itu 2,433 miliar. 2,433 triliun, jadi 2.400 miliar gitu, 2,4 triliun. Sedangkan untuk
Untuk yang nomor 2 itu CTRA tuh 1,8 triliun cuannya. Kemudian yang ketiga Pakuan 1,5 triliunan, dan yang terakhir SMRA itu urutannya 625 miliar gitu. Nah, untuk kenaikan cuan yang paling tinggi memang secara percentage itu SMRA, tapi nominalnya justru yang paling kecil. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Buat saya sih, saya senang BSDE ini. Kenapa? Meskipun 4 tadi bagus, karena BSDE ini dia tuh cuannya banyak, sampai nominalnya tuh gede, bisa triliunan, tapi kenaikan secara persentasenya juga banyak. Dan ini tidak mudah untuk perusahaan yang ukurannya lebih besar. Biasa kalau perusahaan yang ukurannya lebih besar tuh kayak gajah, dia kan jalannya tuh pelan-pelan, naik juga pelan-pelan gitu. Nggak bisa yang naik langsung cepat gitu ya. Kecuali perusahaan tuh ukurannya lebih kecil. Jika perusahaan tuh ukurannya lebih kecil, dia akan naiknya juga bisa lebih cepat gitu. Maka dari itu aku suka di sini di BSDE gitu ya. Nah, terus untuk detail fundamental yang lainnya selengkapnya akan dibahas di report M-Trade dan M-Fast kayaknya ya. Di report M-Fast besok, jadi ada report fundamental untuk 4 emiten tersebut ada di M-Fast untuk investing. Oke, sekarang kita bahas teknikalnya yuk. Sorry aku belum bisa baca komen ya, karena akhir-akhir ini entah kenapa aku agak gampang ke distract. Jadi tadi M-Trade ada remind untuk masuk buat jangka menengah buat BSDE. Kalau jangka pendeknya kita akan tunggu sedikit retracement. Dan ini cakep banget pattern kayak gini nih. Ini pattern jangka menengahnya ini cakep banget ya. Jadi kalau jangka pendek akan ada sedikit retracement di sini. Ya, jadi BSDE bakalan bisa sampai berapa sih? Kan seneng nanya kayak gitu ya. Kalau saya bahas bisa naik sampai berapa tuh pada seneng gitu. Aku kasih disclaimer juga, ini view buat beberapa bulan ke depan. Mungkin dalam 5-6 bulan ke depan bisa sampai level 1230, bahkan mungkin bisa lebih cepat. Jadi aku ngebaca dari candle aja sih. Jadi ini kemungkinan sampai di resistance 1230 ini ada berapa candle gitu. Dengan garis kemiringan tren yang kayak gini, ini semua dipelajari di workshop Super Trader. Jadi kalau yang pengen belajar langsung aja DM saya STE, nama email WhatsApp. Anyway teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk bahas saham properti lain, besok ada morning briefing gratis. Langsung aja daftar di mtrade.id/briefing, mtrade.id/briefing dengan kode promo MB124. MB124 ya. Ya itu dari kita ada morning briefing gratis besok. Jadi teman-teman bisa lihat aja untuk morning briefingnya besok. Terus kemudian aku akan bahas untuk saham properti yang lainnya. Apa yang ngebling? Sabar. Bisa taruh question di kolom question kah? Karena aku belum bisa lihat komen. Oh ya, hari ini tadi kita M-Trade buat jangka pendeknya masuk di SMRA yang pattern short termnya tuh lebih landai dan breakout dari sideways-nya. Beda sama BSDE yang dia breakout dari udah miring naik gitu. Jadi ini untuk SMRA potensi untuk naiknya jangka pendek masih jauh lebih besar daripada BSDE gitu. Tapi BSDE pattern jangka menengahnya udah solid banget. Anyway, kalau bingung udah cuekin aja. Ya, itu belajar pattern kemarin kita pelajari di Super Trader. Oke, terus SMRA ini teman-teman kalau misalkan mau nabur buat jangka menengah juga bagus juga sih ini ya. Jangka menengah panjang masih bagus juga. Cuman ya kalau kalian nanya, aku suka BSDE sih. Dan mesti sabar. Oke. Terus ini CTRA kita juga ada masuk beberapa hari kemarin dan ini ada kelihatan banget dia manasi mesin, volume hijaunya gede. Di sini juga volume hijaunya gede. Anyway, jangka pendeknya dia bisa sampai ke 1100. Ini ada yang bilang BSDE pelit nggak pernah bagi dividen ya. Namanya juga perusahaan properti yang mereka butuh duit buat akuisisi mungkin. Tapi aku belum ngecek juga untuk capex-nya mereka. Cuman goalnya kita tuh trading bukan untuk ngejar dividen, goalnya kita trading tuh untuk ngejar capital gain gitu. Jadi kalau untuk goalnya investor ngejar portfolio gain dan mungkin bonusnya dividen. Nah untuk trader ngejar capital gain dan bonusnya dividen juga gitu. Jadi dividen tuh buat aku bonus aja. Oke, kita lihat buat
Aku tiba-tiba keinget kenapa kita mesti sabar untuk jangka menengah panjang, dan kapan kita mesti sabar, kapan kita mesti lepasin, kapan kita mesti sabar gitu. Jadi ada beberapa macam strategi trading. Ada scalping yang intraday, beli pagi jual sore, beli sekarang jual nanti 1 jam lagi. Swing trading, beli hari ini jual beberapa hari lagi, nginep. Kemudian jangka menengah yang saya sebut dengan super trader di mTrade itu jangka menengah ya. Kalau swing trading itu jangka pendek di mTrade. Nah, jadi ini 3 strategi trading. Satu lagi strategi investasi jangka panjang. Jangka panjang tuh beli dan simpan jangka panjang. Aku nggak akan bahas lama di sini gitu. Jadi teman-teman, mana strategi yang paling bagus itu aku jelasin kemarin di workshop, bahwa strategi yang paling bagus tuh yang sesuai dengan timingnya. Cuman masalahnya banyak orang tuh nggak ngerti ya timingnya tuh kayak gimana gitu yang bagus. Nah, jadi aku nggak bilang wah strategi ini kurang atau gimana gitu. Jadi kalau yang scalping biasanya tuh kita pakai ketika kondisi market itu sepi banget, sideways, dan banyak muncul tuh saham-saham gorengan atau saham third liner. Jujur sih seperti kondisi sekarang ini. Maka dari itu mTrade juga ada sedikit scalping beberapa saham, tapi kita ada kasih tahu benar-benar warning secara risikonya. Hari ini tadi mTrade ada scalping beberapa saham dan saya nggak akan mention di sini untuk ngelindungin kita punya member gitu. Ada swing trading juga untuk saham third linernya, itu masih bisa. Kemudian kalau kondisi market udah lumayan bagus, kita akan pakai strategi swing trading dan juga strategi trend following gitu. Kalau kondisi marketnya bagus, ya kita pakai 2 strategi itu. Terus kalau udah bagus banget gimana? Kita nggak pakai trend following. Kalau udah bagus banget, artinya udah mulai agak-agak di atas gitu, ya kita nggak akan pakai trend following atau super trader. Kita akan cuma pakai swing trading aja. Semoga bisa dipahami. Di sini. Nah, jadi di sini aku mau kasih lihat teman-teman. Sebenarnya yang kasih cuan banyak tuh strategi super trader. Kenapa? Karena kita bisa buy and hold untuk long run dan juga percentage profitnya itu gede gitu. Cuman masalahnya banyak orang yang nggak bisa ngedetect kapan kita masuk untuk super trader tuh. Jadi terkesan kayak galau banget gitu marketnya. Aku kasih contoh, kemarin aku udah bahas dikit sebenarnya. Ini aku akan ulang lagi, just in case kalian belum tahu, kalian nggak nyimak kemarin. Wait. Sabar. Aku akan mundur sampai tahun 2020. Perhatikan saham-saham ya, aware dengan saham-saham yang bentuknya, bentar ya. Ini kayaknya saya punya laptop mesti di lem biru nih, udah lambat-lambat begini nih. Kayaknya bukan salah mouse-nya kalau remote begini. Ya, jadi ini Adaro tuh dulu ini kan downtrend ya. Nggak kelihatan ya. Oke, aku giniin lagi biar kelihatan. Ini downtrend kan ya. Nah, perhatikan saham-saham yang dia downtrendnya udah berakhir dan dia mulai masuk sideways. Di sini nih bisa di tradingin jangka pendek. Ini trading jangka pendek bisa, swing trading bisa. Tapi kalau mau taruh buat jangka menengah atau jangka panjang, ini momen yang cukup bagus gitu. Ini momen yang bagus. Jadi masuknya bukan pas turun, tapi masuknya pas dia udah mulai sideways dan ada tanda-tanda balik. Nah, kalau misalkan dia breakdown kayak gini, ini kan batasnya sebenarnya low yang di sini nih, di 990. Kalau misalkan dia jatuh dari 990, jatuh ke bawah di sini ya, ini cut loss dulu. Ntar kalau dia udah balik lagi bisa masuk lagi nggak apa-apa. Buat yang jangka menengah panjang itu stop lossnya stop loss gede gitu. Nah, perhatikan setelah dia breakout dari stage satunya, jadi di angka 1645 dapatnya tuh dari high yang ada di sini ya, ini. Jadi kita ngeliatin high-nya aja atau gunung-gunungnya gitu. Ini kita nge-hold jadi cuannya lumayan banyak nih. Ini yang aku bahas tadi di, kalau nggak salah di morning briefing atau bukan di morning briefing deh. Tadi pagi kita bahas di live trading bareng alumni super trader. Sekitaran 100-132% sejak breakout sampai dia patah dari trennya. Dan sekarang kalau diperhatikan, Adaro lagi mengulang pattern yang serupa
pattern yang sama, asal dia nggak breakdown dari 2600. Aku bukan mau rekom saham ini Adaro, aku cuman mau kasih tahu teman-teman bahwa kita tuh mesti sadar. Sekarang tuh kita lagi banyak dikasih kesempatan loh sama market, sama Tuhan, sama market ya, bahwa sekarang tuh banyak saham yang lagi di potensi kayak gitu, di posisi kayak gitu tuh. Jadi ini perhatikan saham ini, nggak usah dilihat deh saham apa nih. Oke, perhatikan di sini, ini turun kan ya, dia udah mulai sideways. Nah kalau ngelihat jangka pendeknya di sini, ini tuh kayak aduh capek banget ngehold saham ini, nggak usah diliatin, kita mesti cek fundamentalnya juga ya. Jadi ini salah satu saham yang ada di Mvest, kita ngehold saham ini gitu. Terus meanwhile sambil nunggu investasi kita berbuah, ini bisa di tradingin, bisa di swing tradingin. Cuman jujur sih kalau swing trading pada masa sideways itu agak-agak susah. Lebih gampang swing trading pas uptrend, tapi tetap bisa gitu. Jadi tetap bisa. Nah ini salah satunya. Kemudian salah duanya ya tadi yang saya bilang, saham-saham properti yang saya bilang, dan termasuk ini. Oke. Ya. Patternnya masih nggak sejelas, nggak se-clear akses tadi, tapi ini menarik gitu loh. Jadi aku tuh mau encourage teman-teman, susah banget untuk mengencourage orang tuh untuk beli dan simpan buat jangka menengah panjang, karena fokusnya tuh kalau trading bener-bener yang cuman hari ini gue cuan apa, scalping apa. Ya karena permintaannya kayak gitu sih, di Mtrade kasih aja gitu, tim coach kita bisa kasih scalping dan cuan gitu. Cuman personally buat saya pribadi, saya nggak scalping. Kalau Anda tanya saya scalping nggak? Saya nggak scalping gitu, karena bisa dibilang cuannya gede loh scalping, ya gede, tapi abis itu kalau kebanting lagi gimana? Saya mau kasih tahu sesuatu tentang scalping buat Anda ya. Jadi scalping itu sahamnya kebanyakan gampang naik cepat, itu saham yang secara likuiditas kecil. Tahu nggak sih teman-teman, saham kayak gitu itu dengan mudah, aku pakai bahasa yang gampang kalian ngertiin aja, gampang banget digoreng. Jadi aku udah ngomong ini berkali-kali, pakai modal kecil digoreng bisa. Jadi saya tuh sebenarnya nggak peduli saham mau digoreng sama bandar, saya ikutin. Yang penting si bandar itu duitnya banyak, temennya banyak, modalnya banyak, sehingga nariknya kencang dan bisa lama gitu loh. Kalau dia naiknya kencang tapi cuma sebentar-sebentar doang, arah, habis itu ARB, ya goodbye deh. Jadi sebenarnya mau tahu saham yang gorengannya si bandar ini duitnya banyak atau duitnya dikit tuh gampang. Justru kalau dia duitnya banyak, dia naiknya nggak akan mau cepet-cepet naik, terus kemudian sideways pelan-pelan naik, sideways pelan-pelan kayak gitu. Aku suka banget. Dan beberapa tahun yang lalu, bahkan nggak usah beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin aja kita juga ada dapat salah satu dari saham, tapi ini bukan gorengan ya, ESA, karena memang dia secara fundamentalnya bagus gitu. Jadi terlepas yang mau naikin saham itu benar-benar investor yang tertarik, berminat, atau dia tuh digoreng sama bandar karena memang mau dimanipulasi harga sahamnya, I don't care. Yang aku peduli cuma satu, chartnya gimana, trennya gimana. Kemudian yang kedua, yang aku peduli adalah dia tuh likuiditasnya ada, bid overnya tuh ada gitu loh. Jadi ketika kita beli, kita mau jualan gampang. Likuiditas rendah itu konsekuensinya apa? Artinya apa? Gampangnya tuh bid over. Kalau bidnya dikit, overnya dikit, yang ngantri beli dikit, yang ngantri jual banyak, ya hati-hati nanti pas jualan jadi ARB terus, jadi nggak ada yang ngebeli saham kamu gitu. Itu resiko yang paling besar sebenarnya ketika trading saham gitu ya. Jadi anyway, be very careful. Ini yang nanya Herman Celibel, ini saya pakai feeling apa bisa dipakai di saham? Contoh ini lebaran harusnya consumer good, kok malah properti yang naik. Aku nggak peduli sebenarnya. Selama aku trading tuh aku nggak peduli. Sorry, ngomongnya belum selesai. Aduh, berisik. Selama trading saham, aku tuh nggak pernah peduli yang namanya mau lebaran kayak mau Natal kayak mau Halloween kayak gitu loh. Aku cuma peduli satu, chart. Jadi yang bisa ngelindungin retail itu cuma chart. Dari berbagai info-info yang sengaja dipom-pom, yang sengaja digoreng, dari ya segala macam lah ya, dari info-info, dari rumor-rumor dan sebagainya. Itu cuman chart aja. Tapi chart bisa dibikin sama bandar, bisa digambar gitu. Sebodoh amat lah, gambar-gambar aja silahkan.
kalau likuiditasnya gede ya it's okay, nggak apa-apa, kita akan ikut. Tapi kalau kamu ngegambarnya jelek kayak yang saya bilang tadi ya, saya nggak mau ikut, gitu aja. Detail ada di workshop Super Trader ya. Jadi yang saya mau ikut yang kayak gimana, yang saya nggak mau ikut yang kayak gimana gitu. Untuk saham-saham yang kayak gitu deh, potensi digoreng sereng-sereng gitu. Oke, jadi kita sebagai investor retail, trader retail mesti bisa melindungi diri sendiri dengan apa yang jelas di depan mata dan bukan dengan apa kata orang. Oke, nikel. Inco ini spesial karena dia ada investasi dari Mind ID lumayan gede gitu ya. Jadi diakuisisi oleh Mind ID, dan tadi Mtrade masuk di Nickel instead of Antam, titip sandalnya di Inco maksud saya. Karena Inco ini dia ngebentuk pattern V-shape gitu, dan dia potensi naiknya masih lumayan banyak, upside-nya tuh masih cukup oke gitu. Jadi kalau Nickel ini kita lebih buat swing trading jangka pendek aja gitu ya. Jadi masih cukup oke. Terus kemudian kita lihat Antam. Antam ini cakep juga. Tadi pagi kita ada bahas juga di live trading bareng alumni workshop Super Trader. Ini sebenarnya ada bentuk V-shape pattern yang cukup gede juga gitu. Nah, mungkin ada yang bilang ini cup and handle, enggak loh. Cup and handle tuh di atas ya. Jadi kalau kayak gini ini di bawah, aku lebih sebutnya V-shape. Tapi nggak pedulilah mau dinamain apa, pattern ini pattern yang bagus. Jadi Antam sendiri masih bisa lanjut naik, tapi kita tadi nitip sendalnya di Inco gitu. Terus kita balik ke Inco. Inco ini dia ada investasi atau ada akuisisi dari Mind ID yang bakal ngambil 20% sahamnya dari Inco ini sendiri. Dan terus transaksi pembelian Mind ID ini sebesar 1,98 miliar lembar dan di angka 6.404. Jadi nilai transaksinya tuh sekitaran 12,72 triliun. Itu ada transaksi negosiasi beberapa hari yang lalu. Makanya Inco tuh kita masukin ke radar terus, dan tadi akhirnya kita beli gitu ya. Jadi meskipun ada sentimen bagus, kita tetap percaya chart, tetap nunggu timing gitu. Terus kita mau lihat di MDKA. Oke, MDKA ini bagus juga, dan dia lagi sama semuanya membentuk V pattern. Dia lagi potensi naik sampai level 4.400-an, dan ada potensi dia tuh berkembang cukup bagus, lagi eksplorasi tambang kuartal 1 di tahun 2023 ini. Dia habisin duit udah 379 miliar investasinya gitu. Terus kemudian dia ada eksplorasi di 7 Bukit, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Pulau Wetar, Maluku. Ini bagus sih, dia masih berkembang terus gitu. Nah terus untuk saham-saham properti yang lainnya kita ada trading jangka pendek untuk scalping saya nggak mention di sini. Untuk yang likuiditasnya agak-agak kecil kita bahas di Mtrade ya, di morning briefing besok, dan ada beberapa watchlist kita akan bahas di Mtrade juga besok ya. But anyway, besok bareng dengan Coach Mtrade untuk morning briefingnya, semoga bisa bermanfaat. Besok jam 8.15 room dibuka sekitaran jam 8. Daftar dulu di mtrade.id/briefing, mtrade.id/briefing ya. MDKA besok rapat umum pemegang saham. Cakep deh. Thank you semuanya buat teman-teman yang udah nonton IG live saya malam hari ini. Jangan lupa hari Sabtu nanti ada seminar belajar reksadana saham bareng dengan Bapak Rudianto dari Panin Asset Management. Silakan daftar di mtrade.id/reksadana. Saya Lene, salam profit, good night. Oh ya, kita tuh hiring terus tim coach, bahkan ada yang intern juga. Ini titipan dari HR, saya sering lupa nih. Dari DM saya ya, coach, kemudian nama email WhatsApp gitu ya. Jadi pokoknya tinggal itu aja, nanti akan dihubungin sama HR kita. Oke, thank you semuanya, dadah.